Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kimia Santuy. Video kita kali ini akan membahas topik tentang termokimia. Nah, termokimia ini merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor atau energi. Jadi bagaimana perubahan kalor, maka pokok bahasanya tentang termokimia. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya es batu kita letakkan di atas meja, kita diamkan sampai 1 jam, maka yang akan terjadi adalah es batunya akan mencair. Nah, bagaimana es batu itu mencair? Pasti ada perubahan kalor yang terjadi. Nah, jadi bagaimana besarnya perubahan kalor nanti kita akan bahas di dalam topik termokimia. Nah, jadi energi dapat berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dari lingkungan ke sistem. Nah, sistem itu segala sesuatu yang diamati, yang menjadi pusat perhatian yang kita amati nanti disebut dengan sistem. Lingkungan itu segala sesuatu di luar dari sistem. Nah, contoh air teh panas dalam gelas. Jadi ada sebuah gelas, di dalam gelasnya ada air teh. Maka yang jadi sistem dan lingkungan siapa? Maka air tehnya di dalam gelas, maka itulah nanti sebagai sistemnya yang kita amati. Maka yang di luar dari air teh itu adalah gelasnya. Maka gelas dikatakan sebagai lingkungan. Jadi sistem itu yang diamati, lingkungan di luar dari sistem. Kemudian berdasarkan interaksi dengan lingkungan, sistem dapat dibagi dengan 3. Yang pertama sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, yang ketiga sistem terisolasi atau tersekat. Nah, yang pertama sistem terbuka. Sistem terbuka itu memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Jadi sistem dengan lingkungan memungkinkan terjadinya yaitu pertukaran kalor. Contoh, pemanasan kalsium karbonat. Rumusnya CaCO3. Jadi pemanasan kalsium karbonat di dalam beker keras. Maka kalau kalsium karbonat kita bakar di dalam beker keras, maka akan terjadi perubahan kalor dan materi. Kemudian yang kedua sistem tertutup. Sistem tertutup itu memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Jadi yang membedakan sistem terbuka dengan sistem tertutup, kalau sistem terbuka terjadi pertukaran kalor dan materi. Tapi kalau sistem tertutup yang memungkinkan pertukaran kalor yaitu pada sistem. Sementara materi tidak terjadi pertukaran gitu. Contoh sistem tertutup, batu kapur dan air di dalam Erlenmeyer tertutup. Inilah contoh sistem tertutup. Kemudian yang ketiga sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi. Contoh air dalam termos. Maka kalau air dalam termos tidak memungkinkan terjadi pertukaran kalor dan materi. Kemudian keseluruhan energi di dalam bentuk kalor yang terdapat dalam sistem itulah yang disebut dengan entalpi. Jadi N besarnya entalpi tidak bisa ditentukan. Yang bisa ditentukan hanyalah perubahan entalpi. Maka rumus nanti perubahan entalpi atau penulisannya delta H itu nanti delta H sama dengan
entalpi produk kurang reaktan. Produk itu letaknya di sebelah kanan reaksi, reaktan letaknya sebelah kiri reaksi. Jadi mencari entalpinya, entalpi kanan produk kurang entalpi kiri atau reaktan. Oke, yang berikutnya kita belajar tentang reaksi eksoterm. Kalau nanti reaksinya eksoterm, X itu artinya keluar. Nah, kalau dia keluar, artinya kalornya nanti akan melepaskan. Jadi kalau dia melepaskan kalor, maka reaksinya adalah reaksi ekso. Nah, kalornya melepaskan dari sistem ke lingkungan. Jadi kalornya berpindah dari sistem ke lingkungan. Karena kalornya berpindah dari sistem ke lingkungan, kalor yang berada di lingkungan itu makin banyak, berarti makin positif. Karena semua ke lingkungan, maka akibatnya suhunya akan naik. Jadi kalau suhunya naik, maka biasanya reaksinya bersifat eksoterm. Kemudian, kalor yang di sistem itu nanti entalpinya berkurang. Kenapa berkurang? Karena kalornya tadi sudah berpindah dari sistem ke lingkungan. Lingkungannya yang bertambah, entalpi di sistem berkurang. Karena entalpinya berkurang, maka kalau kita buatkan diagramnya, maka reaktannya lebih besar dari produk. Jadi kalau reaksinya ekso, reaktan lebih besar dari produk. Maka tanda panahnya dari atas ke bawah. Jadi kalau reaktan menuju produk, reaktannya di atas, maka reaksinya bersifat eksoterm. Kemudian yang berikutnya reaksi endoterm. Nah, kalau dia ekso melepas kalor, maka kalau endo menyerap atau membutuhkan kalor. Jadi kalau dia endo menerima atau menyerap kalor, menerima kalor. Jadi dia nanti kalornya berpindah dari mana? Nanti kalornya berpindah dari lingkungan ke sistem. Karena kalornya berpindah dari lingkungan ke sistem, akibatnya kalor yang berada di lingkungan itu nanti berkurang. Kalau dia berkurang, maka ciri-cirinya suhunya akan turun. Jadi kalau suhunya turun, reaksinya endoterm. Kemudian dari lingkungan ke sistem, akibatnya kalor di sistem bertambah sehingga entalpinya positif. Jadi kalau entalpinya positif, kalau kita buatkan diagramnya, maka posisi produk itu lebih besar dari reaktan. Jadi kalau produknya di atas, maka namanya disebut reaksi endo. Jadi tanda panahnya dari bawah ke atas. Jadi kalau dia reaksi ekso, ciri-cirinya biasanya suhunya naik, entalpinya negatif. Kalau dia endo, suhunya turun dan entalpinya bernilai positif.